lagi dengan saya di My Channel. Channel ini adalah channel yang berorientasi pada pendidikan, khususnya pemrograman komputer. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang materi paling mendasar bagi kamu yang ingin menjadi seorang programmer atau mungkin hanya ingin belajar program. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, juga like and share agar channel ini dapat berkembang. Yuk, kita langsung saja lihat videonya. Ya, pada video kali ini saya akan bahas dasar-dasar pemrograman. Untuk bagian yang pertama, masuk dulu di logika dasar algoritma. Ya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita bahas dulu apa itu yang namanya algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah atau cara-cara yang digunakan dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan yang ada secara sistematis dan logis. Nah, logis di sini bisa diartikan bahwa semua langkah atau proses yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut itu masuk akal atau dapat dipahami. Ya, materi pembelajaran logika dasar algoritma. Yang pertama adalah ada yang dinamakan urutan atau sequence. Artinya pemrosesan data dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya satu per satu. Nah, bisa dilihat di gambar. Itu mulai, kemudian masuk ke input, ada proses, kemudian ada output. Nah, proses di sini bisa dibagi lagi, nanti dalamnya ada proses 1, proses 2, dan selanjutnya. Pada dasarnya adalah semua langkah-langkah dilakukan secara berurutan. Nah, yang kedua adalah pencabangan. Pencabangan ini yaitu pemrosesan data dengan melakukan validasi atau pengecekan kondisi benar atau salah. Nah, bisa dilihat di gambar di samping, itu ada input, kemudian dilakukan validasi atau pengecekan benar atau salah. Jika hasilnya salah, maka logika atau algoritma selesai. Tapi jika validasinya menghasilkan benar atau iya, maka lanjut ke proses selanjutnya. Kemudian setelah proses, masuk ke output sesuai dengan hasil tujuannya, lalu baru selesai. Nah, yang ketiga masuk ke looping atau perulangan. Artinya pemrosesan data dengan melakukan proses secara berulang selama kondisi terpenuhi. Nah, bisa dilihat di gambar, itu ada input, kemudian proses, lalu menghasilkan output, lalu setelah itu ada pengecekan validasi. Nah, di sini jika validasi atau hasilnya adalah ya atau terpenuhi, maka akan kembali ke proses sebelumnya. Nah, proses ini akan dilakukan secara berulang selama kondisi terpenuhi. Nah, jika kondisi sudah tidak terpenuhi, maka algoritma selesai. Ya, masuk di logika dasar algoritma, implementasi di kehidupan sehari-hari. Ilustrasi pertama, yaitu kita akan coba mengupas satu buah kentang. Ya. Yang pertama adalah inisial data atau persiapan. Siapkan pisau, siapkan satu buah kentang, siapkan keranjang. Lalu masuk di proses selanjutnya. Ambil satu buah kentang, kemudian kupas kentang hingga kulit kentang terkupas. Jika sudah selesai, masukkan kentang yang sudah dikupas ke dalam keranjang. Oke, algoritma selesai. Kemudian kita masuk di ilustrasi kedua, mengupas dua buah kentang. Ya, seperti biasa, siapkan
inisial data dulu. Siapkan pisau, siapkan 2 buah kentang, siapkan keranjang. Kemudian masuk ke proses pertama. Ambil 1 buah kentang pertama, kupas kentang hingga kulit kentang terkupas semua. Lalu masukkan kentang yang sudah dikupas ke dalam keranjang. Lalu ke proses kedua, ambil 1 buah kentang kedua, kupas kentang hingga kulit kentang terkupas semua. Kemudian masukkan kentang yang sudah dikupas ke dalam keranjang. Nah, bisa dilihat di sini sebetulnya proses pertama dan kedua itu adalah proses yang sama persis. Cuma dilakukan secara berulang. Nah, dalam artian ini di logika linear atau secara urutan akan dilakukan satu persatu sampai semua tujuan tercapai. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau misalkan kita mau mengupas 1 kilo kentang, maka berapa banyak jumlah baris proses yang harus kita lakukan. Oke. Ya, masuk di pencabangan, yaitu ilustrasi pertama. Kita akan mengupas 1 buah kentang dengan kondisi baik atau tidak busuk. Oke. Masuk di inisial data. Siapkan keranjang, siapkan pisau, siapkan 1 kg kentang, kemudian ambil 1 buah kentang. Nah, di sini ada proses validasi atau pencabangan atau pengecekan apakah kondisi kentang bagus atau tidak busuk. Jika tidak bagus atau busuk, maka buang kentang ke dalam tempat sampah. Jika bagus atau tidak busuk, maka kupas kentang hingga kulit kentang terkupas semua. Masukkan kentang yang sudah dikupas ke dalam keranjang. Nah, jika algoritma ini dilakukan, maka bisa dipastikan bahwa yang dikupas hanyalah kentang dengan kondisi baik atau tidak busuk. Nah, kita masuk di ilustrasi kedua, mengupas 1 buah kentang dengan kondisi baik atau tidak busuk dan potongan kentang sesuai ukuran. Ya. Siapkan keranjang, kemudian siapkan 1 kg kentang, kemudian ambil 1 buah kentang. Proses selanjutnya adalah ada pengecekan apakah kondisi kentang bagus. Jika tidak bagus atau busuk, maka buang kentang ke dalam tempat sampah. Jika bagus atau tidak busuk, kupas kentang hingga kulit kentang terkupas semua. Oke, selanjutnya adalah ada pengecekan kedua atau validasi kedua. Apakah ukuran kentang besar? Jika ukuran besar, maka potong kentang menjadi 4 bagian. Jika ukurannya kecil, maka potong kentang menjadi 2 bagian. Kemudian, masukkan kentang yang sudah dikupas dan dipotong ke dalam keranjang. Nah, jika algoritma ini dilakukan, maka hasilnya adalah kentang dengan kondisi baik yang akan terkupas dan dipotong sesuai ukuran. Masuk ke logika dasar looping atau perulangan. Ilustrasi pertama, mengupas 1 kg kentang. Oke. Siapkan pisau, siapkan keranjang, siapkan 1 kg kentang. Seperti biasa, ini masuk di areanya persiapan atau inisial data. Lalu, proses selanjutnya adalah ambil 1 buah kentang, kemudian kupas kentang hingga kulit kentang terkupas semua. Lalu masukkan kentang yang sudah dikupas ke dalam keranjang. Proses selanjutnya ada validasi apakah sisa kentang masih ada. Jika ada, kembali ke langkah 4, yaitu ambil 1 buah kentang,
kupas kentang hingga kulit kentang terkupas semua, lalu masukkan kentang yang sudah dikupas ke dalam keranjang. Sampai kapan proses ini dilakukan? Nah, nomor 7 menerangkan bahwa selama kentang masih ada, maka proses ini akan terus diulang. Diulang, dan diulang sampai kondisi tidak terpenuhi. Ini namanya proses looping. Jika sudah habis, maka algoritma selesai. Kemudian masuk di ilustrasi kedua, yaitu mengupas satu karung kentang dan kupas tipis-tipis. Oke, bisa dilihat persiapan atau inisial data: siapkan pisau, siapkan keranjang, siapkan satu karung kentang. Kemudian masuk di proses pertama atau looping pertama. Ambil satu buah kentang, kupas kentang hingga kulit kentang terkupas semua. Kemudian masukkan kentang yang sudah dikupas ke dalam keranjang. Lalu terdapat validasi apakah sisa kentang masih ada. Jika masih ada, maka kembali ke langkah nomor 4, yaitu ambil satu buah kentang, kupas kentang hingga kulit kentang terkupas semua. Masukkan kentang yang sudah dikupas ke dalam keranjang. Nah, proses ini masuk di looping pertama. Sampai kapan dilakukan? Itu nomor 7 menerangkan bahwa selama kentang masih ada, maka proses ini terus dilakukan. Jika sudah habis, masuk di proses selanjutnya, yaitu cuci kentang jika sudah dikupas hingga bersih. Lalu ambil satu buah kentang yang sudah dikupas dan dicuci, kemudian potong tipis-tipis. Lalu ada pengecekan apakah sisa kentang yang belum dipotong masih ada. Jika ada, kembali ke langkah nomor 9. Ya. Nah, sampai kapan proses ini dilakukan? Yaitu selama sisa kentang yang belum dipotong masih ada. Jadi ini bisa dilihat di algoritma ini ada 2 buah looping atau 2 buah perulangan dengan tujuan yang berbeda. Nah, jika sudah habis, maka algoritma selesai. Ya, sebagai latihan, biar lebih memahami dan lebih memperlancar, buatlah urutan logis dari proses berikut. Siapkan satu karung kentang dan kupas hanya kentang dengan kondisi baik. Lalu potong tipis-tipis kentang tersebut dan tempatkan ke dalam kantong plastik terpisah untuk setiap 1 kg kentang. Ya, baiklah teman-teman, selamat mencoba dan terima kasih.